Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang aplikasi bioteknologi, khususnya bioteknologi tradisional atau konvensional di bidang pangan. Jadi kita bisa lihat dan perhatikan di sini dari gambar yang tertera itu ada berbagai macam produk pangan yang tentu tentunya sangat kaitannya erat dengan pengaplikasian mikroorganisme atau kalau dalam sisi bioteknologi itu di situ akan nampak peran bioteknologi untuk mengubah suatu produk suatu bahan baku pertanian menjadi suatu produk akhir yang jauh lebih bernilai ekonomis. Seperti terlihat ada tempe, ada kemudian tape, ada kecap, dan juga ada keju. Harapannya nanti setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi bioteknologi di bidang pangan seperti apa saja. Nah, sebagai pendahuluan ini adalah menggambarkan kaitan atau hubungan antara bioteknologi dengan banyak sekali ilmu, khususnya ilmu yang sangat terkait dengan pangan. Ketika kita bicara bioteknologi pangan, maka kita tidak bisa lepaskan dari ilmu biokimia makanan. Karena di dalam pangan kan pasti ada bahan-bahan pangan di situ, karbohidrat, ada protein, ada lipid dan seterusnya. Kemudian juga ada mikrobiologi makanan karena di dalam bahan pangan biasanya itu harus ada kaidah untuk menjaga agar pangan tetap sehat, tidak terkontaminasi mikroba dan tentunya juga mikroba juga di satu sisi bisa berperan dalam membantu melakukan proses untuk mengubah bahan baku pertanian menjadi produk akhir. Nah, intinya bahwa eh, bioteknologi tidak bisa lepas dari berbagai macam ilmu. Di tabel ini digambarkan adanya banyak produk-produk pangan yang pada akhirnya itu sangat perlu sentuhan bioteknologi. Seperti susu, ketika kita sentuh dengan bakteri ataupun kapang, kemudian dia akan berubah menjadi produk akhir seperti yogurt, keju, ataupun misalkan mentega, tentunya nilai tambah atau nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi untuk produk akhirnya dibanding bahan baku susunya. Begitu pula kedelai misalkan. Kedelai dengan harga saat ini, kemudian kita ubah atau kita fermentasi, kita olah dengan batuan kapang rizopus, dia berubah menjadi tempe dan seterusnya. Dan tentu tempe akan jauh lebih bernilai ekonomi dibanding dengan kedelai. Semua produk-produk pangan ini tentu hanya sebagian kecil dari manfaat atau peran bioteknologi tradisional di bagian industri-industri makanan ya atau pangan. Nah, tentu ini adalah sekilas tentang bagaimana kita memposisikan bioteknologi itu menjadi dua bagian. Ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bedanya di mana? Secara simpel, secara singkat, bedanya adalah ketika kita bicara tentang bioteknologi modern, maka di situ sudah ada peran eh, rekayasa, ya, peran untuk menggunakan teknologi manipulasi, khususnya rekayasa DNA, sehingga kemudian dihasilkan produk yang lebih bernilai ekonomis secara efisien dan secara efektif. Sementara kalau bioteknologi konvensional itu biasanya di, diaplikasikan oleh masyarakat-masyarakat umum ya dari mulai dulu ribuan tahun yang lalu sampai saat ini seperti pembuatan kecap, tempe, keju dan seterusnya. Nah, bioteknologi tradisional tentunya atau konvensional memiliki berbagai manfaat. Paling utama adalah secara ekonomis, misalkan dia akan membuat suatu produk akhir yang jauh lebih berharga, bernilai ekonomi, jauh lebih mahal ya dibanding kemudian bahan baku awalnya. Sebagai contoh, misalkan ada produk yogurt ya. Yogurt itu berasal dari bahan bakunya susu. Kemudian susu dipasteurisasi, lalu kemudian sebagian besar lemak dipisahkan. Kemudian di situ ada pemrosesan, fermentasi menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya.
Nah, keduanya kemudian akan membuat susu menjadi yogurt ya. Di sini dijelaskan bagaimana pembuatannya dan penyimpanannya. Nah, ini adalah proses bagaimana kemudian susu dicampur dengan air, lalu kemudian di sini ada penggunaan mikroorganisme ya, lalu kemudian difermentasi sampai kemudian menjadi susu fermentasi. Kemudian kita beralih ke produk yang kedua, misalkan adalah keju. Keju ini sangat erat dengan penggunaan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Jadi pada awalnya biasanya susu dipanaskan terlebih dahulu ya pasteurisasi gitu ya sampai kemudian setelah agak didinginkan dicampur dengan bakteri asam laktat dan seterusnya sehingga kemudian ditambahkan enzim renin ya yang tentunya dia akan membuat susu ya kemudian bisa menjadi produk keju. Baik, mohon maaf ada gangguan. Yang berikutnya adalah tempe. Tentu kita masih ya biasalah kita melihat produk tempe gitu ya. Dan tentu kalau kita perhatikan seolah-olah ini produk yang biasa saja. Tetapi ternyata di dalam tempe ini ada proses fermentasi yang memanfaatkan rhizopus ya, Rhizopus oligosporus ataupun yang lainnya. Sehingga kemudian terjadi pengubahan kedelai menjadi produk tempe yang tentunya dengan kadar protein yang bisa meningkat 9 kali lipat ya. Dan harganya tentu tempe lebih mahal. Kemudian ada roti. Nah, gandum ya produk-produk roti ini biasanya berasal dari gandum. Lalu kita bisa lihat ada kegiatan fermentasi yang dilakukan oleh kami Saccharomyces cerevisiae yang kemudian bisa menyebabkan aneka biji-bijian serealia ya termasuk gandum di dalamnya itu bisa diubah menjadi roti. Kecap juga demikian, di situ ada aplikasi bioteknologi tradisional atau konvensional yang memanfaatkan kapang Aspergillus swenti ya. Lalu kemudian dia bersama-sama dengan bakteri asam laktat sampai kemudian eh, fermentasi menyebabkan kedelai berubah menjadi kecap. Mentega juga sama, jadi ada peran Streptococcus lactis dan Sclerococcus ceremoris ya, sampai kemudian eh, mentega dihasilkan dari susu ya. Nah, eh, ini beragam macam produksi tepung sorghum ya, modifikasi dengan fermentasi kapang, khamir dan bakteri. Jadi tidak hanya produk-produk seperti kecap tadi, tetapi juga bisa produksi tepung sorghum ya. Tepung sorghum yang dimodifikasi dan di sini kita bisa lihat bisa dibuat aneka bolu, kue dan seterusnya. Kemudian ada juga eh, tepung talas. Jadi tepung talas juga bisa kemudian difermentasi, diubah, lalu kemudian dia menjadi kayak pati ya. Jadi betul-betul menjadi produk akhir yang sangat lebih bermanfaat. Nah, dari tadi kita menyampaikan adanya penerapan teknologi dalam bioteknologi konvensional yaitu fermentasi. Sebenarnya apa itu fermentasi? Fermentasi itu dalam bahasa Latin fervere yang kita artikan sebagai mendidihkan. Ya, jadi awalnya fermentasi itu sebenarnya adalah proses pengubahan glukosa ya menjadi alkohol secara anaerob, artinya dia tidak membutuhkan oksigen atau ditutup ya. Lalu kemudian pada akhirnya ada perkembangan definisi sehingga definisinya menjadi seluruh perombakan senyawa organik yang dilakukan oleh mikroorganisme
yang melibatkan enzim yang dihasilkan sebagai biokatalis atau untuk mempercepat reaksi perubahan suatu bahan baku menjadi produk, ya itu namanya biokatalis dalam lingkungan yang tentunya dikendalikan baik itu pH-nya, kelembapannya, nutrisinya, dan seterusnya. Nah, fermentasi juga diartikan dengan banyak arti ya, seperti proses penggunaan senyawa substrat menjadi senyawa produk dengan aktivitas mikroorganisme dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di sini banyak definisi fermentasi. Nah, fermentasi saat ini sudah menjadi bagian yang sangat eh, penting sekali bagi perkembangan ekonomi kita karena dia sudah menjelma menjadi suatu industri besar. Jadi kalau dilihat ada berbagai macam industri yang kemudian dia memanfaatkan teknologi fermentasi, baik itu industri pangan, industri kimia ataupun industri farmasi. Nah, fermentasi dalam kaitan dengan industri itu tentu tidak seperti sekarang tiba-tiba jadi besar ya. Ada sejarahnya. Awal dari mulai sebelum tahun 1900-an, di mana kemudian produk awalnya ada alkohol dan cuka ya. Nah, itu sebelum tahun 1900-an, kemudian pada era 1900 sampai 1940, kemudian ada peningkatan teknologi sehingga dibuatlah ada gliserol, asam sitrat, asam laktat, aseton, bahkan kemudian ada juga eh, yeast baker ya, ataupun kemudian di situ ada pembuatan roti ya. Kemudian era yang terakhir adalah era tahun 1940 sampai sekarang, dan di sini produk akhirnya jauh lebih kompleks seperti antibiotik ya, penisilin, streptomycin dan yang lainnya, sampai kemudian ada produk-produk hormon ya, pertumbuhan seperti giberelin dan seterusnya ya. Ini perkembangan terakhir-terakhir ini. Lalu ketika kita bicara tentang teknologi tahun 1960-an ya, dalam dekade-dekade terakhir ada yang dikenal dengan produk single cell protein. Jadi single cell protein itu protein yang dihasilkan dari sel mikroorganisme tunggal. Jadi dia luar biasa, satu sel bisa kemudian menghasilkan suatu protein yang bisa kita konsumsi sebagai sumber hidrokarbon. Kemudian ada juga di tahun 79-an itu kita mengenal adanya produksi insulin dan interferon. Jadi insulin ini kan eh, hormon ya untuk para penderita diabetes mellitus, sehingga kemudian gula darahnya itu bisa normal kembali. Kemudian juga interferon, interferon itu biasanya digunakan untuk terapi untuk adanya virus, serangan virus ya, termasuk eh, banyak hal ya, ada yang kemudian mengaitkannya dengan virus HIV dan seterusnya. Nah, jadi di dalam pangan itu tidak bisa lepas dari ada kaitan aktivitas mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme itu bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Kalau menguntungkan tentu menghasilkan suatu produk akhir yang bernilai tinggi seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya ya. Sementara kalau merugikan bisa menyebabkan kontaminasi, kerusakan suatu produk, kebusukan dan seterusnya. Oleh karena itu penting sekali kita menerapkan bioteknologi untuk memilah mikroorganisme mana yang bisa berperan penting dan mikroorganisme mana yang kemudian berdampak buruk ya. Nah, ada beberapa mikroorganisme yang sangat penting perannya di dalam industri pangan. Misalkan di sini ada Saccharomyces cerevisiae yang bisa membuat eh, bahan pangan, misalkan ini karbohidrat menjadi produk akhir seperti alkohol. Kemudian juga asam laktat dan seterusnya bisa ya. Tadi sudah disebutkan di depan ada oncom, tempe dan yang lainnya itu juga tentu
akibat dari penggunaan mikroorganisme yang bermanfaat. Tapi tentu kita harus juga hati-hati di beberapa kondisi mikroorganisme juga bisa berdampak buruk seperti adanya cemaran, beberapa kasus ada kontaminasi pangan yang menyebabkan keracunan pada pengkonsumsinya seperti tahun 2021 itu ada keracunan tempe sengek ya, kemudian juga ada tempe bongkrek dan seterusnya. Nah, ada beberapa kasus kontaminasi seperti dijabarkan di sini dan itu terjadi umumnya karena industri yang belum menerapkan secara benar eh, higienitasnya maupun kebersihan. Jadi biasanya industri-industri rumahan atau industri-industri perorangan itu yang pengawasannya dan pembinaannya masih sangat kurang sehingga kemudian di situ muncul berbagai macam kontaminasi sehingga menimbulkan keracunan. Nah, tentunya menjadi sangat penting bagi kita untuk kemudian menyadari pentingnya eh, kebersihan ya dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan bahwa eh, di dalam produk-produk pangan yang kita konsumsi seringkali kita tidak menyadari bahwa ternyata banyak sekali produk pangan yang kemudian berafiliasi dengan penerapan bioteknologi. Seperti misalkan eh, tempe. Tempe itu kita tahu sendiri bahwa sebagian besar kedelai yang ada di Indonesia itu dipasok dari luar negeri ya. Di sekitar 2,5 juta ton kedelai, ya, paling kita hanya bisa memproduksi sekitar 500 ribu ton ya di Indonesia sendiri. Tentunya ini perlu menjadi keprihatinan bersama dan eh, kedelai yang diimpor umumnya berasal dari Amerika Serikat, sementara hampir 90 lebih persen kedelai Amerika Serikat merupakan kedelai rekayasa genetika. Jadi secara umum atau secara tidak sadar kita sebenarnya sudah mengkonsumsi produk-produk rekayasa genetika ya. Tapi seringkali kita masih eh, belum sadar dan masih kemudian menganggap bahwa sebenarnya produk-produk rekayasa genetika itu eh, buruk ya, padahal mungkin secara secara umum kita banyak mengkonsumsi ya sehari-hari. Nah, tentunya ini menjadi bagian dari pro kontra di bidang pangan. Apakah pangan kita memang bebas dari produk-produk rekayasa genetika ataupun mungkin masih mengandung produk-produk rekayasa genetika. Tapi apapun, tentu kita sebagai orang yang ada di kampus ya tentunya harus bisa objektif untuk menilai produk-produk atau teknologi yang kemudian bisa dikembangkan dalam ranah untuk meningkatkan kualitas dari pangan kita ataupun juga meningkatkan nilai tambah. Sementara untuk sisi lain kita juga harus mengkaji apakah benar produk yang berbasis rekayasa genetik memang menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya kesehatan. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya.